Halo semuanya, saya Giani Amrita Prastiwi dari S1 Accounting Binus Online. Pada video kali ini, kita akan mereview artikel The God Locus of Financial Control, Impulsive Use of Buy Now Pay Later Service, and Subjective Financial Well-Being Among Accounting Students, The Role of Social Comparison Tendency dari Mapadang et al. Tahun 2025. Yang mana artikel ini meneliti hubungan antara keyakinan religius dalam keuangan, penggunaan impulsif layanan buy now pay later, perbandingan sosial, dan kesejahteraan finansial dari mahasiswa akuntansi. Pertama, penelitian ini menggunakan 4 variabel utama, yaitu pertama ada God Locus of Financial Control atau GLFC, yaitu keyakinan individu bahwa pengelolaan keuangan ditentukan oleh Tuhan, dengan 6 item indikator yang diadaptasi dari God Locus of Health Control Scale dari Wollaston et al. Tahun 1999 yang disesuaikan dengan konteks keuangan. Kedua, ada impulsive BNPL use, yaitu kecenderungan menggunakan layanan buy now pay later secara spontan tanpa perencanaan, dengan 8 item indikator adaptasi dari Impulsive Behavior Tendency Scale dari Badgayan et al. Tahun 2016. Yang ketiga, ada Social Comparison Tendency, SCT, yaitu kecenderungan membandingkan kondisi finansial atau gaya hidup dengan orang lain, dengan 4 item dari Cat Rizzi et al. 2019 dan 1 item tambahan untuk konteks yang lokal. Keempat, ada Subjective Financial Well-Being atau FWB, yaitu evaluasi subjektif mahasiswa atas kondisi keuangan pribadi mereka dengan 5 indikator dari Nettemeyer et al. Tahun 2018. Selanjutnya, yaitu Goodness of Measure Reliable and Validity. Pada penelitian di Mapadang dan rekan-rekan tahun 2025 ini, kualitas instrumennya diuji dengan reliabilitas dan validitas. Pertama, reliabilitas dilihat dari Cronbach Alpha Composite Reliability, semua variabel baik. Locus, God Locus of Financial Control, Impulsive BNPL Use, Social Comparison Tendency, maupun Financial Well-Being mempunyai nilai yang lebih dari 0,7. Artinya, setiap pertanyaan dalam variabel itu konsisten satu sama lain. Misalnya, ada 6 item yang dipakai untuk mengukur God Locus. Itu artinya memang datanya itu stabil dan bukan merupakan hasil yang kebetulan. Kedua, validitas konvergen diperiksa melalui Average Variance Extracted, yaitu AV. Semua variabel punya nilai AV di atas 0,5, sehingga indikator-indikatornya itu memang benar mengukur suatu konstruk yang sama. Contohnya, ada 5 pertanyaan tentang financial well-being, yang mana memang berkumpul menjadi satu konsep tentang kesejahteraan keuangan yang subjektif pribadi milik mahasiswa. Ketiga, untuk validitas diskriminan, hasil analisis menunjukkan tiap variabel itu berbeda jelas antara satu dan yang lainnya. Misalnya, untuk impulsive BNPL use tidak bercampur dengan social comparison tendency. Ini artinya penting karena kalau dua variabel ini bercampur berarti kita ada miskonsepsi di sini. Keempat, peneliti juga melakukan uji common method yang bias dengan Harman Single Factor Test. Hasilnya, satu faktor hanya menjelaskan sekitar 33% varians jauh di bawah batas ambang, yaitu 50%. Artinya responden tidak asal mengisi dari semua pertanyaan ini dengan pola yang sama, sehingga data yang kita dapat ini bisa lebih dipercaya. Terakhir, ada Confirmatory Factor Analysis atau CFH. Model ini mengukur hasil yang terbukti fit. Jadi hubungan dari indikator dengan variabel ini memang pas sesuai dengan teori. Secara keseluruhan, instrumen penelitian ini terbukti valid dan reliable. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil peneliti mengenai locus religius perilaku belanja impulsif, BNPL, perbandingan sosial, dan kesejahteraan keuangan mahasiswa dapat dipercaya dan dipakai sebagai dasar analisis ilmiah. Selanjutnya, untuk skala pengukuran, semua skala variabel ini digunakan menggunakan
digunakan ukuran Likert Scale 5 poin, yaitu untuk GLFC, SCT, dan FWB ada nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju sampai nilai 5 yang berarti sangat setuju. Sedangkan untuk impulsif BNPL dari 1 berarti tidak pernah sampai 5 yang berarti selalu. Penggunaan skala Likert 5 poin ini dipilih karena sederhana, mudah dipahami responden, dan cukup sensitif untuk mengangkat variasi dari sikap mahasiswa. Sebagai penutup, instrumen penelitian ini terbukti valid dan reliable dengan skala Likert 5 poin serta indikator yang teruji. Hasil penelitian dapat dipercaya untuk menjelaskan hubungan antara gut locus of financial control, perilaku impulsif BNPL, kecenderungan perbandingan sosial, dan kesejahteraan finansial sosial antara mahasiswa akuntansi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.